Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdillah Desika, NIM 2307144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perencanaan Perangkat Pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Zainul Mustahid SPD MSIP. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan modul ajar matematika. Di sini saya mengambil elemen bilangan untuk kelas 4 tahun ajaran 2024-2025. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi bilangan. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran dan PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat menentukan makna kelipatan. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan kelipatan dari suatu bilangan. Yang ketiga, melalui soal penyelesaian masalah yang diberikan guru, peserta didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan kelipatan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan identitas dari modul ajar saya. Di sini ada nama penyusun, yaitu saya sendiri, Abdillah Desika, NIM 2307144, Satuan Pendidikan Min 4 Aceh Utara, tahun penyusun 2005, jenjang sekolah SD atau MIN, mata pelajaran matematika, materi kelipatan bilangan, fase atau kelas, fase B, kelas 4, tahun ajaran 2024-2025. Alokasi waktu satu pertemuan itu 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Jam pelajaran 9 kali pertemuan dikali 4 jam pelajaran dalam 1 minggu. Itu sama dengan 18 jam pelajaran dalam 1 tahunnya. Selanjutnya, dalam modul ajar saya menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan ialah model Problem Based Learning atau PBL. Nah, PBL ialah model pembelajaran yang berpusat pada masalah. Dalam PBL, siswa belajar dengan cara memecahkan masalah nyata yang diberikan, mendorong mereka untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan mencari solusi inovatif. Nah, nantinya dalam pembelajaran saya akan memberikan masalah mengenai materi kelipatan bilangan yang nantinya akan dipecahkan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya, selain model pembelajaran, ada pun pendekatan yang saya gunakan dalam modul ajar saya. Pendekatan yang saya gunakan yaitu Contextual Teaching and Learning atau CTL, di mana CTL ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. CTL juga merupakan proses belajar alamiah dalam bentuk siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Nah, selain model, pendekatan, ada pun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam modul ajar saya. Metode yang pertama yaitu tanya jawab. Nah, di mana nantinya saya akan memberikan pertanyaan mengenai materi kelipatan bilangan kepada peserta didik saya. Yang kedua, saya menggunakan metode diskusi, di mana nantinya saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang telah saya sediakan. Nah, yang terakhir yaitu metode penugasan. Nantinya setelah pembelajaran berakhir, saya akan memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari. Nah, selain model, pendekatan, metode, saya juga menggunakan media pembelajaran dalam modul ajar saya. Media yang saya gunakan yaitu video pembelajaran, buku teks dan lembar kerja peserta didik, dan permainan serta kuis online. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ada 3 poin. Yang pertama pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir ialah penutup. Selanjutnya, kita masuk ke langkah pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini, saya memberikan alokasi waktu sebesar 10 menit, di mana biasanya 1. Guru memberikan salam pembuka, 2. Guru meminta seluruh peserta didik berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai dan dipimpin oleh ketua kelas. Ketiga, guru menanyakan kabar siswa. Keempat, guru memeriksa kehadiran atau presensi peserta didik sebagai sikap kedisiplinan. Kelima, guru mengajak siswa untuk melakukan ice breaking yang berjudul siap untuk belajar. Keenam, guru memberikan pertanyaan pemantik. Dan yang terakhir, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan dipelajari hari ini.
Selanjutnya, kita masuk ke langkah kedua, yaitu kegiatan inti. Di kegiatan inti ini, saya memberikan alokasi waktu sebesar 50 menit. Di sini ada beberapa tahap pada kegiatan inti. Tahap pertama yaitu orientasi peserta didik kepada masalah, di mana biasanya 1. Peserta didik mengamati gambar yang ditampilkan guru. Kedua, guru menanyakan jawaban kepada peserta didik tentang gambar yang ditampilkan guru. Ketiga, guru menayangkan video pembelajaran kelipatan. Keempat, peserta didik diminta untuk memahami dan memperhatikan video pembelajaran tentang kelipatan dan faktor bilangan. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat membandingkan pengertian kelipatan dan faktor dari video pembelajaran yang mereka tonton. Selanjutnya, tahap kedua, mengorganisir peserta didik untuk belajar. Pertama, guru membentuk kelompok dan memberikan LKPD. Kedua, setiap kelompok melakukan kegiatan yang ada di dalam LKPD. Dan yang terakhir, peserta didik melakukan diskusi mengenai kelipatan bilangan melalui LKPD. Untuk tahap ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Di sini, guru berkeliling dan membimbing peserta didik dalam proses pengerjaan lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini, guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru dan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja kelompok. Kedua, guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap hasil kerja peserta didik. Ketiga, peserta didik melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah terakhir, yaitu penutup. Di mana di langkah penutup ini saya memberikan alokasi waktu sebesar 10 menit. Di mana biasanya 1. Guru meminta peserta didik untuk kembali ke tempat duduk semula. 2. Guru meminta peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan dan memberi penguatan atas kesimpulan peserta didik. Ketiga, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai pemahaman serta kesulitan mereka dalam pembelajaran sebagai bentuk refleksi. Keempat, guru memberikan tugas individu berupa kuis untuk memperdalam pemahaman materi. Kelima, guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Keenam, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Dan yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan salam. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan, seperti inilah nantinya gambaran modul ajar saya. Sekian penjelasan tentang modul ajar saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.